Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita olahraga ya teman-teman. Jadi teman-teman, di tahun 2024 nanti yang sebentar lagi ya, kita akan masuk ke tahun 2024 nanti ya teman-teman, dimana di tahun 2024 nanti di bulan Januari ya teman-teman akan ada salah satu event besar, yaitu Piala Asia yang akan dilaksanakan di Qatar ya teman-teman. Nah, kenapa saya betul-betul fokus hari ini untuk ngobrolkan tentang hajatan besar di Piala Asia ini, karena timnas kita, yaitu timnas kesayangan kita, yaitu tim Garuda, timnas Indonesia akan ikut berlaga di putaran final ya, kejuaraan Piala Asia di Qatar nanti, dimana akan tergabung dengan di grup D, dimana di grup D itu juga tergabung, di situ ada Jepang, ada Irak, ada Vietnam, dan ada Indonesia. Jadi teman-teman, yang akan lolos ke 16 besar adalah peringkat nomor 1 grup dan peringkat nomor 2 grup. Sedangkan peringkat nomor 3 nanti akan diambil peringkat nomor 3 terbaik dari keseluruhan grup. Nah, di sini teman-teman, banyak para pengamat yang memprediksi peluang kemenangan timnas Indonesia di grup D ini sangatlah kecil ya teman-teman, karena memang kalau kita lihat ini timnya ini tim kelas berat semua. Kalau kita lihat ada di situ tim Blue Samurai atau Samurai Biru yang memang udah nggak diraguin lagi ya teman-teman, yang kelasnya memang udah kelas Eropa ya teman-teman, kelas Eropa. Bahkan negara-negara sekelas Jerman, sekelas Turki gitu kan, itu bisa digilas ya akhir-akhir ini oleh timnas Blue Samurai atau Samurai Biru. Samurai Biru sekarang ini juga bukan lagi seperti ketika zamannya Hidetoshi Nakata ataupun Kazuyoshi Miura gitu kan, tapi saat ini memang pemain-pemainnya memang lagi top-topnya, moncer-moncer di yang memang tersebar di klub-klub besar Eropa ya teman-teman. Terus kemudian di sini ada Irak yang juga memang kemarin di kualifikasi pra Piala Dunia juga berhasil memukul timnas kita ya 5-1, telak sekali. Memang unggul di situ Irak. Dan kemudian ada Vietnam yang memang juga tampaknya alot, karena kemarin ketika saya nonton di kualifikasi Piala Dunia, Vietnam tuh malah melawan ya, walaupun kemudian kalah ya 4-3 kalau nggak salah tuh ketemu timnas Irak. Artinya memang ini nggak sembarangan semua. Nah, untuk melihat peta kekuatannya ya, mungkin mulai malam ini kita akan bahas satu-satu lah, mungkin pemain-pemain bintang, pemain-pemain yang memang memiliki kemampuan, talenta yang luar biasa, yang akan nanti akan berkompetisi di Piala Asia di Qatar nanti. Di malam hari ini saya akan coba membahas tentang timnas Blue Samurai yang ada di grup D ya, bersama Indonesia di sini. Nah, oke, kita akan lihat kekuatannya, dan ini kekuatan Blue Samurai ini luar biasa, sangatlah besar, sangatlah luar biasa ya untuk saat ini. Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain yang memiliki kemampuan dribble, kemampuan speed yang luar biasa ya. Nah, kita akan bahas salah satunya adalah di sini untuk para penyerang dulu lah gitu kan. Memang kalau nggak kalah moncernya juga pemain bertahannya tim Blue Samurai ini. Tapi coba kita bahas sedikit salah satu penyerangnya yang saat ini lagi betul-betul moncer adalah Kaoru Mitoma ya. Kaoru Mitoma ini pemain yang lahir di tahun 1997, usianya sekitar 26 tahun saat ini. Kemudian Kaoru Mitoma ini memiliki tinggi badan 178 cm. Nah, Kaoru Mitoma ini sendiri ya teman-teman memulai karirnya di Kawasaki Frontale, dan
Dan kemudian saat ini Kaoru Mitoma ini menjadi pemain kunci ya di salah satu klub di Liga Inggris, yaitu Brighton and Hove Albion ya, yang memang saat ini Kaoru Mitoma ini menjadi pemain kunci di Brighton and Hove Albion ini. Nah, ini posisinya saat ini teman-teman, Kaoru Mitoma ini posisinya di left winger ya, di gelandang sayap atau di sayap kiri, yang mana Kaoru Mitoma ini nggak cuman kecepatannya tapi dribblenya luar biasa. Teman-teman bisa lihat ya, saksikan cuplikan-cuplikan yang saya sisipin di dalam video ini betapa tajamnya Kaoru Mitoma, dan banyak para pengamat juga udah mensejajarkan lah kemampuan dribblenya sekelas dengan rombongan Neymar, Messi gitu kan, yang Kaoru Mitoma ini. Nah, Kaoru Mitoma ini salah satu pemain kunci yang kemudian saat ini posisi Brighton and Hove Albion ini di Liga Inggris di nomor 6 ya peringkatnya, di peringkat 6. Kemudian ini pertama kali Brighton and Hove Albion ini kemudian akan berkompetisi di Liga Eropa ya. Nah, memang karena moncernya ini Kaoru Mitoma ini sampai kemudian akhir-akhir ini menjadi incaran daripada klub-klub besar seperti Manchester United dan terakhir Real Madrid dan juga Arsenal ya teman-teman. Tapi kemudian Kaoru Mitoma ini menutup seal, mengunci kontraknya dengan Brighton and Hove Albion sampai dengan tahun 2027. Ini yang disambut gembira oleh pelatih Roberto De Zerbi, karena memang mungkin juga dipikirin lah, Kaoru Mitoma ini jelas juga berpikir kalau kemudian ke Madrid di left winger persaingannya sangat berat. Di sana ada ada Vinicius Junior, kemudian ada Rodrigo, memang di posisi yang sama ya. Memang kalau saya lihat ini keputusan Kaoru Mitoma memperpanjang kontraknya dengan ini Brighton and Hove Albion sampai 2027 ini memang sangat cerdik ya, karena memang pastinya dia jadi pemain kunci di situ yang dimainkan secara reguler gitu kan, sehingga mematahkan rumor Kaoru Mitoma ini kemudian akan pindah ke MU ataupun kemudian ke Arsenal atau ke Real Madrid. Yang jelas ini keputusan yang memang betul-betul penting di karirnya Kaoru Mitoma ya. Ini betul-betul disambut gembira oleh pelatih Roberto De Zerbi, karena memang sangat dibutuhkan, karena di musim depan ini Brighton and Hove Albion ini akan bertarung di Liga Eropa ya, di Liga Eropa. Nah, ini tentunya salah satu pemain kunci yang memang kita patut amati, jadi nggak kemudian mentang-mentang tempat kita naturalisasi semua dari banyak naturalisasinya dari Belanda, kemudian langsung dengan mudahnya mengalahkan klub-klub di negara-negara di grup D ya. Ini nggak sembarangan, bahkan langsung di liga papan atas di Inggris ya. Begitupun nanti juga akan tarung di Eropa, dan pemain kunci ini ya, nggak sembarangan, ini pemain kunci ya. Di Indonesia naturalisasi kalaupun ada juga belum menjadi pemain kunci. Kaoru Mitoma ini pemain kunci ya, pemain yang reguler, pasti pemain inti yang dimainkan terus di setiap laganya Brighton and Hove Albion. Dan ini teman-teman bisa lihat kemampuannya di sini ya, kemampuannya luar biasa kalau untuk menyisir, untuk dribble, untuk kemudian dia menyusup dari sayap kiri kemudian melakukan crossing silang ya. Crossing silangnya ini betul-betul berbahaya, nggak cuman memanjakan para striker, cuman Kaoru Mitoma juga punya kemampuan untuk melakukan gol. Ini tampak selain dia kemarin bisa melesakkan gol di musim ini 10 gol, dia juga asisnya itu 8 asis ya teman-teman. Luar biasa Kaoru Mitoma ini, patut dicermati nanti karena timnas kita akan berhadapan nih dengan Kaoru Mitoma dan kawan-kawan. Nah, untuk yang keduanya kita akan lihat di sini ada Takefusa Kubo ya teman-teman. Takefusa Kubo ini salah seorang pemain gelandang sayap kanan dari Jepang yang usianya masih muda sekali. Takefusa Kubo ini lahir tahun 2001, usianya sekarang 22 tahun ya teman-teman.
Takefusa Kubo ini memulai karirnya di karir seniornya ya di SC Tokyo, di FC Tokyo, yang kemudian Takefusa Kubo ini karena memang luar biasa cemerlang. Takefusa Kubo ini kemudian dulu sempat kemudian diambil ya sama Real Madrid. Takefusa Kubo diambil oleh Real Madrid, tapi kemudian memang dalam perjalanan di kompetisi Takefusa Kubo ini persaingannya berat karena Takefusa Kubo ini posisinya di right winger, di sayap kanan, karena di Real Madrid kan saingannya juga luar biasa ya di para pemain sayapnya. Di situ ada Rodrigo gitu kan, kalau di kiri ada Vinicius Junior, tempatnya udah diplot semua kan. Rodrigo bisa di kiri, di kanan. Persaingan sebagai gelandang sayap ataupun winger di sayap kanan nih, persaingannya di Madrid sangatlah berat. Ini Takefusa Kubo ini lahir tahun 2001, usianya 22 tahun. Tinggi badannya dia 173 cm ya teman-teman. Dia mulai karirnya di FC Tokyo, di Real Madrid, tapi kemudian di Real Madrid kayaknya nggak dapat tempat ketika bergabung, kemudian nggak bisa secara reguler. Kemudian dari Real Madrid Takefusa Kubo ini diberikan keleluasaan, akhirnya Takefusa Kubo saat ini bergabung dengan Real Sociedad di Liga Spanyol, dan tampak sekali Takefusa Kubo ini berkembang pesat di situ ya sebagai sayap kanan ya, gelandang sayap kanan, dan saat ini menjadi pemain kunci di Real Sociedad teman-teman. Di Real Sociedad Takefusa Kubo ini jadi pemain kunci, jadi pemain inti, pemain reguler yang saat ini juga posisinya Real Sociedad lumayan di peringkat 6 di Liga Spanyol ya. Ini berkat salah satunya ya karena memang bantuan Takefusa Kubo yang memang luar biasa. Dari sayap kanan Takefusa Kubo ini kalau untuk postur Eropa dia termasuk kecil ya, termasuk pendek 173 cm, tapi luar biasa pergerakannya. Selain speed, dia kemampuan dribblenya, ketenangannya luar biasa, umpan-umpan crossingnya juga luar biasa, hingga memang Takefusa Kubo penampilannya moncer selama musim ini. Hingga saat ini rumornya memang kemudian Real Madrid yang dulu sudah melepas secara permanen Takefusa Kubo ke Real Sociedad juga akan menarik lagi, karena memang di situ memang Real Madrid memberikan klausul pelepasan kontrak yang memang ketika pembelian oleh Real Sociedad, artinya Real Madrid cukup mengeluarkan sekitar 30 juta euro ya untuk mengambil balik Takefusa Kubo ini. Tampaknya selain Real Madrid ada di situ juga yang mengincar tuh Barcelona, dan tampaknya Manchester City juga ngincar juga ini Takefusa Kubo. Jadi tim-tim besar nih ini banyak yang betul-betul lagi memantau pergerakan Takefusa Kubo nih. Yang jelas ini opsi pertama yang akan mengambil balik adalah Real Madrid. Tapi tentunya juga pastinya Takefusa Kubo manajernya juga pastinya akan berpikir keras kalau untuk balik lagi ke Madrid, karena memang di situ banyak gelandang-gelandang terbaik dunia yang memang pastinya akan bersaing keras untuk menjadi pemain reguler ataupun pemain inti. Seperti yang kita tahu, salah satu kepuasan daripada pemain-pemain sepak bola internasional itu gak cuman kemudian bergabung di klub besar, mempunyai gaji yang tinggi, tapi mereka juga perlu untuk bermain secara reguler, secara teratur. Nah kalau kita lihat ini memang kemampuan dribble dan speednya luar biasa, passingnya juga luar biasa. Artinya kemudian kalau kemudian timnas kita yang memang full dengan pemain naturalisasi, tapi sebagian masih muda dan kebanyakan pemain belakang ya teman-teman, pastinya akan diuji nanti kalau ketemu dengan Takefusa Kubo ini. Yang jelas Takefusa Kubo juga enggak sembarangan, bukan pemain kacangan, mainnya juga di salah satu liga terbaik dunia yaitu di Spanyol, dan menjadi pemain inti, pemain kunci. Untuk saat ini kan kalau kita pemain-pemain naturalisasi kita kan liganya juga pemain kasta liganya biasanya di Liga 2 gitu kan. Tapi juga sebagian sudah menjadi pemain kunci, sebagian juga masih sebagai pemain cadangan ataupun pengganti. Yang jelas perjuangannya akan berat, teman-teman bisa lihat kemampuan Takefusa Kubo di video yang saya sisipin ini. Kayaknya kecil, tapi memang ngeri ya, cabai rawit, jadi nggak mudah nanti perjuangannya
coach Sintayong ya, untuk kemudian lolos dari grup D ini. Nah, pemain ketiga yang pengen saya bahas di sini adalah Takumi Minamino. Nah, ini Takumi Minamino ini pemain yang dilahirkan tahun 1995, usianya usianya sekitar 28 tahun sekarang. Tinggi badannya 172 cm. Nah, ini Takumi Minamino ini memulai karirnya di klub Ceaza Osaka, yang kemudian Takumi Minamino ini kemudian dibeli oleh klub Austria, juaranya klub Austria yaitu Red Bull Salzburg, yang akhirnya di situ menjadi bintang ya. Takumi Minamino ini posisinya attacking midfielder atau penyerang tengah ya, pemain tengah, AMF, attacking midfielder. Nah, ini Takumi Minamino ini luar biasa. Berapa kali ketika mengangkat trofi sebagai 3 kali kalau nggak salah, 3 atau 5 kali, yaitu trofi 3 kali ya, sekitar 3 atau 5 kali trofi di Liga Australia bersama Red Bull Salzburg, dan menjadi pemain bintang, pemain kunci di situ, sehingga kemudian waktu itu dibeli oleh Liverpool. Di Liverpool tampaknya kurang begitu moncer karena persaingannya berat di Liverpool ketika Takumi Minamino itu masuk ke Liverpool. Di situ ada Sadio Mane, ada Muhammad Salah, dan nggak bisa main reguler. Walaupun begitu juga membantu Liverpool di musim pertamanya bergabung di Liverpool, nggak salah sekitar tahun 2020. Di situ bersama Liverpool, Takumi Minamino ini kemudian bisa membantu Liverpool, salah satunya mendapatkan juara Liga Premiership, Piala FA, dan juga Piala Liga ya. Suatu pencapaian yang luar biasa untuk pemain dari Asia. Nah, Takumi Minamino ini karena memang nggak bermain secara reguler, walaupun kemampuannya kalau kita lihat luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat sebagai attacking midfielder, selain dribblenya bagus, tapi kemampuan mencetak golnya juga luar biasa, dan juga mempunyai speed yang luar biasa. Nah, ini Takumi Minamino kemudian saat ini bergabung dengan klub Monaco ya, AC Monaco di Liga Prancis. Dan di situ sekarang Takumi Minamino udah mulai berkembang ya, bermain secara perlahan-lahan, bermain secara reguler, main inti di klub Monaco di Liga Prancis. Nah, kalau kita lihat Takumi Minamino ini juga kemampuan dribblenya luar biasa ya, pergerakannya dan dia mempunyai naluri untuk mencetak gol juga. Kecepatan sama dribblenya luar biasa. Jadi kalau kita bandingkan timnas Jepang dulu memang udah terkenal di Asia ya, di eranya Hidetoshi Nakata, kemudian ada Kazuyoshi Miura, kemudian ada masanya Keisuke Honda. Tapi dulu pemain-pemain Jepang itu nggak seperti, kemampuan dribblenya belum seperti sekarang. Tapi kalau teman-teman lihat ini kelasnya juga udah kelas-kelas permainan kayak kelas-kelas pemain Amerika Latin ya, dari zona Amerika Selatan. Kalau lihat-lihat kemampuan dribblenya pemain-pemain Jepang, dan nggak kalah juga nanti ketika kita kupas tentang kemampuan dari back sayap dan center back dari Jepang yang saat ini juga rutin bermain di Liga Eropa, seperti Ko Itakura yang bermain di Borussia Mönchengladbach gitu kan. Besok kita kupas lagi, tapi yang kita lihat ini pemain-pemain yang disifat penyerang ya dari Jepang. Jadi eranya Jepang saat ini memang saya pikir udah era emasnya ya, kemampuannya udah jauh di atas rata-rata dan bisa disejajarkan dengan pemain-pemain kelas dunia. Kemampuan dribble, kemampuan mengolah bolanya, dan kecepatan, dan kemampuan naluri untuk mencetak golnya. Oke teman-teman, ini bahasan kita di malam hari ini. Besok semoga menghibur teman-teman. Nah, besok nanti kita akan bahas lagi pemain-pemain bintang yang akan berlaga di grup D yang nanti akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Jadi supaya teman-teman nanti nggak kaget gitu kan, mentang-mentang kita naturalisasi gitu kan, sepertinya akan mudah sekali untuk menaklukkan di negara-negara yang ada di grup D ya teman-teman. Pastinya nggak gampang karena ini Piala Asia, dan pasti tugas berat sudah menanti coach Sintayong ya teman-teman. Oke gitu teman-teman, semoga menghibur teman-teman. Salam seduluran dari saya, Bung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.